guru, cacing, nyak babet, abang-abang, none-none, serta hadirin semua yang ayah hormati. Kenalin nih, nama ayah Amira Rose. Ayah anak kelas 7 di sekolah kita tercinta nih, Yayasan Pendidikan Islam Al-Lainah. Cerita yang ayah mau bawain siang ini bukan sembarangan cerita. Ini cerita udah jadi legenda di tanah Betawi, terutama di daerah Ancol. Ini cerita bikin duduk merinding, tapi bikin hati juga merasa sedih. Ini tentang si manis jembatan Ancol. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu lewat jembatan Ancol, pasti ada aja yang bilang, hati-hati bang, bunyi klakson 2 kali biar si manis kagak marah. Ada juga yang bilang, jangan main sembarangan di sini, nanti si manis bisa-bisa muncul. Emang ada apa sih? Jawabannya ya ada. Ceritanya di kejadian udah lama zaman Betawi masih Batavia, di mana juragan-juragan Belanda sampai pribumi pada punya tanah luas. Nah, ada nih juragan kaya yang punya tanah di kampung Sawah Paseban. Dia punya pembantu, anak perempuannya namanya Maria. Masya Allah, Maria nih cantiknya bukan main. Rambutnya panjang, hitam kayak mayang, kuning langsat, matanya berbinar-binar kayak bintang kejora. Juragan lama-lama demen sama Maria, tapi bukan demen buat dinikahin baik-baik. Dia mau Maria jadi pemiliknya. Namanya juga juragan, kalau mau dia mesti dapat. Dia paksa-paksa terus tuh si Maria. Maria jelas nolak, jelas aja dia udah punya tunangan. Siapa tunangannya? Ye, anak sekampung juga, namanya Jali. Jali orangnya lurus, pekerja keras, dan cinta mati sama Maria. Karena Maria gak tahan terus diganggu, Maria akhirnya mutusin buat kabur dari rumah juragan. Dia lari malam-malam 4 bulan dari purnamanya. Maria terus lari kencang-kencangnya ke arah Ancol. Dia berharap bisa lebih jali, tapi sialnya juragan tahu kalau dia kabur. Dia nyuruh 2 centengnya buat ngejar Maria. Nama centengnya Tikun Amel Surya. Centeng-centeng nih orangnya kejam, agak punya hati. Pas Maryam nyampe di jembatan, Maryam papasan sama seorang lelaki. Ternyata lelaki itu kenalan juragan juga. Dia nawarin tumpangan buat Maryam karena tahu kalau Maryam lagi dikejar-kejar. Tapi dia juga ada maunya karena dia juga tertarik sama kecantikan Maryam. Maria ikut, tapi pas di dalam lelaki itu mulai berani pegang-pegang. Maria melawan. Akhirnya lelaki itu emosi. Di tengah perkelahian itu centeng-centeng tadi nyampe. Terus mereka nyekap Maria dan dibawa ke tempat sepi. Di situ Maria diperkosa, dicabuli. Setelah itu dia dibunuh, kepalanya dipukul pakai batu, terus mayatnya dibuang ke kali Ancol di bawah jembatan itu. Ada lagi nih satu cerita seorang pelukis namanya Mbah Broto. Mbah Broto ini lagi duduk malam-malam di dekat jembatan. Tiba-tiba ada cewek cantik nongol. Dia minta ikannya dilukis. Mbah Broto nurut aja karena dia juga terobsesi sama kecantikan Maria. Habis itu Mbah Broto melukis,
dia ngacir ke kamar mandi. Pas balik lagi tuh cewek udah pada adik, tapi lukisannya masih ada. Dan anehnya lukisan itu jadi mahal banget. Banyak yang percaya kalau lukisan itu dilukis pakai arwah si manis. Kalau abang-abang sama nenek-nenek lewat jembatan Ancol, coba ingat-ingat cerita ini. Jangan nyepelein, jaga omongan, jangan sombong. Kalau bawa kendaraan, jangan lupa hati-hati. Jangan cuma karena si manis, tetapi itu juga udah jadi kewajiban kita. Udah ya, segitu aja cerita dari Aye. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.